Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Setiawan. Saya di sini akan mengampu mata kuliah jaringan komputer 1. Oke, di video kali ini nanti saya akan mencoba untuk menjelaskan teman-teman kira-kira apa yang akan teman-teman pelajari di mata kuliah jaringan komputer 1. Teman-teman nanti tenang saja, saya sudah menyiapkan satu modul yang nanti teman-teman bisa download, ya, kemudian bisa dipelajari kira-kira apa yang akan kita capai di dalam mata kuliah ini. Oke, nah nanti ada sekitar 14 kali pertemuan ya, dua ditambah dua, nanti ada UTS dan UAS ya. Tapi di dalam modul nanti ada sekitar 13 kali pertemuan. Nanti kita akan coba 13 pertemuan ini atau 13 video ini nanti ya yang akan saya buat nanti bisa mencakup 14 pertemuan yang akan kita lalui. Nah, yang pertama teman-teman akan mempelajari yang namanya pengenalan jaringan komputer. Nah, ini saya gunakan untuk mereview kira-kira sampai mana pengetahuan teman-teman tentang jaringan komputer. Ya, di sini nanti ada definisi, manfaat, protokol ya, sampai nanti kebutuhan dan alat bahan yang ada di dalam modul ini akan disampaikan di dalam video satu atau pertemuan satunya ini. Ya. Kemudian nanti teman-teman akan belajar yang namanya jaringan komputer client server. Ini sebenarnya juga sama, sedikit mereview tentang pemahaman client server. Nah, di sini sudah saya perkenalkan yang namanya sistem operasi, kemudian Linux, perbedaan antara Linux, Mac, dan Windows, ya. Kemudian baru nanti kita akan melakukan sedikit simulasi dengan Cisco Packet Tracer-nya ini. Ya, bagaimana sebuah jaringan ini bisa kita buat ya lewat simulasi terlebih dahulu. Oke. Kemudian nanti di pertemuan yang ketiga ada yang namanya instalasi Linux Ubuntu server. Saya pakai Ubuntu server versi 16.04 ya. Di sini nanti akan ada yang namanya persiapan instalasi dan teknik instalasi. Karena kita menggunakan satu komputer, ya kemudian nanti kita akan pakai sebuah software mesin virtualisasi. Ya, dari mesin virtualisasi ini nanti kita akan coba install sistem operasi di dalam sistem operasi. Ya, jadi Linux nanti kita akan install di sistem operasi Windows ya. Saya ini pakai Windows 10, jadi nanti saya pakai mesin virtualisasi, saya install di Windows 10 ya. Nanti coba teman-teman bisa disesuaikan teman-teman pakai sistem operasi apa di situ ya. Nah, baru nanti ada instalasi Ubuntu Server 16.04-nya ini ya, di dalam pertemuan di 3. Nah, kemudian nanti kita juga akan belajar ya, setelah instalasi kita akan belajar namanya struktur direktori dan pengaturan dasar file Ubuntu. Ya, jadi ada sedikit perbedaan ya antara struktur folder yang ada di dalam Windows dan struktur folder yang ada di dalam Linux. Ya, bahkan nanti di Ubuntu server ini kita nanti akan pakai layar hitam ya, tidak pakai GUI ya, tidak pakai grafis ya. Ini istimewanya dari Ubuntu server ya. Kita nanti banyak sekali menggunakan command line ya untuk mengkonfigurasi Linux Ubuntu-nya. Ya. Jadi kita nanti juga melihat struktur direktorinya ya pakai command line-nya ini. Ya. Oke, kemudian setelah kita tahu konfigurasi atau struktur directory dari Ubuntu server, nanti teman-teman akan belajar namanya manajemen user Linux ya, karena ada perbedaan ya. Kalau di dalam Windows hanya ada user administrasi dan user biasa, tapi di dalam Linux itu ada super user, ada user administrasi, dan baru ada user biasa. Nah, nanti perbedaannya kita pelajari di sini. Nah, kemudian di pertemuan ke-6 kita akan melakukan konfigurasi jaringan internet Ubuntu server ya. Jadi kita nanti akan menghubungkan Linux, Windows ya. Kalau ada internet kita hubungkan ke internet. Ya.
Jadi ada berbagai macam konfigurasi nanti. Kita melakukan konfigurasi di klien ya, mulai kita mengkonfigurasi di dalam mesin virtualisasi ya, saya nanti pakai VMware workstation ya. Jadi konfigurasi VMware-nya, kemudian kita juga mengkonfigurasi Linux-nya. Jadi nanti kita ada 3 kali konfigurasi ya untuk bisa terhubung semuanya ini. Jadi teman-teman bisa lihat nanti ada kira-kira 3 perangkat ya. 3 perangkat, ada klien Windows 10, ada VMware, dan ada Linux. Ya, masing-masing dari ini kita akan mengkonfigurasi jaringannya. Nah, setelah kita konfigurasi semua telah terhubung ya. Jadi sudah ada jaringan klien server ya, dengan bantuan VMware ini sebagai penghubungnya. Ya. Kemudian kita pakai yang namanya sinkronisasi waktu server, dipakai NTP server. Nah, ini kita nanti setiap server harus mensinkronisasikan waktu terlebih dahulu. Ini biasanya kalau kita terhubung ke server ya, karena mesin klien ada tangganya, mesin server juga ada tangganya, ini kita sinkronisasikan. Ya, sebenarnya tidak disamakan persis ya, cuman kita sinkronisasikan biar pada saat kita mau mendownload, mengupload itu mereka bisa saling terhubung. Ya, ini nanti kita pakai NTP server dan juga men-setting klien juga ya. Nah, setelah kita melakukan sinkronisasi, barulah kita melakukan remote server. Jadi kita nanti bisa melakukan panggilan ya dari klien. Ya, jadi kita bisa meremote klien, bisa meremote server ya dari klien maksud saya. Nah, ini kita pakai telnet, SS dan SSH server. Ya, ini telnet dan SSH server nanti kita pakai command line. Ya, kemudian nanti kita akan minta bantuan sebuah software POT-nya ini untuk melakukan remote server dari klien ke server. Ya, nanti ini kita akan paling banyak gunakan lah pakai putihnya ini. Ya, mengkonfigurasi server lewat klien. Nah, kemudian kita melakukan sharing. Ya, kita melakukan sharing ada 2 cara. Yang pertama pakai Samba dan pakai SSH transfer file. Ya, sharing dari klien ke server atau sebagai server ke klien. Nanti kita bagaimana cara memindahkan file ya dari kedua sisi ini. Nanti kita pakai 2 cara ini. Nah, kemudian ada konfigurasi domain name system atau DNS. Nah, ini sama teman-teman ketahui, ini banyak sekali yang menyebutkan mesti di dalam komputer jaringan ada DNS ya. DNS itu sebenarnya seperti apa sih? Ya, protokolnya seperti apa sih? Dan ini akan kita pelajari di jaringan komputer nih. Kita akan mengkonfigurasi DNS-nya ini. Ya, jadi mengubah alamat IP tadi menjadi sebuah nama. Ya, mengubah alamat IP menjadi sebuah nama ya biar kita lebih mudah mengingatnya ya daripada kita menggunakan alamat IP. Ya, jadi nanti kita akan pelajari ya. Kalau teman-teman dulu hanya ada pengertian saja, ya di sini teman-teman akan melakukan instalasi dan konfigurasinya. Ya. Nah, kemudian kita belajar tentang file transfer protocol, ya, file transfer protocol atau FTP. Nah, ini ya, file transfer protocol ini kita gunakan untuk mentransfer file, ya, atau untuk mengirim file yang cukup besar ke server. Ya, mengirim file yang cukup besar ke server. Ini nanti kita akan coba pakai FTP untuk mengirim WordPress ya atau CMS WordPress ya, karena nanti kita itu akan membuat yang namanya web server ya atau membuat yang namanya web server website ya. Nah, server website-nya ini nanti kita butuh yang namanya web server ini ya. Membutuhkan web server ya, di dalamnya ada berbagai macam pengaturan ya, kita mengatur yang namanya Apache, kemudian kita mengatur yang namanya PHP ya, dan yang namanya database ini juga akan kita atur di web servernya ini. Ya, karena
untuk menggunakan CMS WordPress kita membutuhkan 3 ini, Apache, PHP, dan database server. Ya, nah, ini nanti banyak sekali pekerjaan nih di dalam web servernya ini. Ya, kemudian di pertemuan ke-13 barulah kita melakukan konfigurasi dan instalasi web server dengan CMS WordPress-nya. Ya, jadi setelah kita tadi transfer ya dari klien ke server, ya, kemudian kita konfigurasi web servernya, Apache dan instalasi dan database-nya, barulah kita melakukan instalasi CMS di pertemuan 13 ini. Oke ya. Jadi nanti untuk websitenya ini dari server bisa kita lihat di klien. Ya, bisa kita lihat di klien dengan menyebutkan nama domain yang telah kita buat. Ya, ini hasil akhir dari apa yang akan teman-teman pelajari di jaringan komputer 1. Ya, oke. Ya, silakan nanti teman-teman bisa download modulnya, bisa dipelajari untuk di pertemuan 1 sampai pertemuan 13 ya ini ya. Di chapter 1 sampai chapter 13. Oke. Nah, mungkin kalau di video kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu di pengenalan jaringan komputer ya. Kira-kira apa yang pernah teman-teman pelajari. Nah, coba diingat terlebih dahulu di video kali ini. Ya. Oke, yang pertama kita akan masuk ke dalam definisi terlebih dahulu ya. Karena nanti ada manfaat, ada pengetahuan dan lain-lain. Oke, coba teman-teman ingat dulu terlebih dahulu. Yang namanya jaringan komputer adalah sekumpulan dari beberapa komputer yang tersambung dan saling terhubung, sehingga dapat saling berbagi informasi dan berkomunikasi antara satu perangkat dengan perangkat lainnya ya. Tersambung dan terhubung. Ya, jadi kalau ada 50 komputer, semua tersambung, bisa mengkoneksi internet, nah itu jaringan komputer. Ya, tapi bahkan eh, jika ada 2 komputer, ya ini mereka kita sambungkan pakai kabel atau pakai wifi. Nah, ini mereka juga termasuk dalam jaringan komputer. Hanya saja penyebutannya itu adalah peer-to-peer. Nah, kalau 50 komputer tadi bisa internet, ya berarti kan mereka bisa mengakses server nih. Nah, itu bisa dikatakan dengan client server. Jadi bisa dicontohkan di gambar-gambarnya ini. Kalau di client server ada laptop, ada HP, ada komputer ya. Mereka nanti akan terhubung ke internet yang mereka terhubungnya internet nanti akan diarahkan di dalam server. Nah, ini mereka sudah masuk ke dalam jaringan komputer yang besar. Ya, client server, client dan server. Nah, kalau peer to peer tadi ya, kalau tadi yang saya contohkan adalah 2 komputer. Ya, ada 2 komputer kita hubungkan pakai kabel atau pakai wifi. Nah, kalau di sini mereka juga sama sebenarnya, pakainya peer to peer. Teman bisa lihat antara ini, kalau ini kan dia ada berapa ini? Ada 6 ya. Ada 6, tapi teman bisa lihat kabel yang mereka hubungkan. Masing-masing dari mereka itu setiap komputer ya akan terhubung ya lebih dari satu komputer, tapi pakainya kabel. Nah, tadi saya contohkan satu nih, satu komputer dengan satu komputer dengan komputer lainnya. Nah, ini yang namanya peer to peer. Nah, tidak menutup kemungkinan ya mereka ini bisa terhubung dengan komputer lain. Ya, ini juga peer to peer. Nah, yang membedakan adalah topologinya. Ya, ini kenapa dia kita gambarkan ada banyak sekali kabel yang terkoneksi. Ya, ini adalah topologinya sebenarnya. Ingat yang topologinya ya. Jadi bagaimana mereka terhubung ya, ini namanya peer to peer, kalau satu komputer dengan komputer lainnya. Kemudian kalau teman-teman lihat dari gambarnya ini nanti ada ketemunya adalah di topologi ya. Oke, Pak Sahabat jelas ya, jadi kita next ya. Kemudian yang penting teman-teman paham kira-kira jaringan komputer adalah 10 komputer yang tersambung dan terhubung ya.
Entah nanti konfigurasinya seperti apa, ya nanti kita akan pelajari. Ya. Nah, tidak kalah pentingnya ini ada yang namanya protokol. Ya, protokol adalah sekelompok peraturan untuk mengatur komunikasi data di internet. Ya, standar protokol internasional adalah Transmission Control Protocol atau sering disebut dengan TCP/IP. Ya, protokol adalah aturan. Ya, karena teman-teman tahu banyak vendor yang sudah membuat komputer, smartphone, laptop, ya banyak vendor. Nah, mereka itu harus memenuhi satu aturan biar masing-masing vendor ini mereka bisa mengkomunikasikan perangkatnya ke vendor lain. Ya, jadi ada aturan ini yang disebut protokol kalau di dalam komputer. Nah, standarnya itu pakai yang namanya TCP/IP. Ya, kalau teman-teman ingat ada yang namanya referensi, iya, ada OSE referensi ya. Itu ya dia hanya sebagai referensi, tapi yang paling banyak digunakan adalah di TCP/IP karena dia lebih simpel, lebih cepat juga diterapkannya. Nah, TCP/IP model ya penerapan juga hampir sama di OSI di referensi ya, OSI referensi. Nah, kalau di TCP/IP model dia ada dibagi menjadi 4. Kalau yang di referensi dia bagi menjadi 7. Nah, kita fokus di TCP/IP model. Ada aplikasi, ada transport, ada internet, ada network access. Jadi ini masing-masing kita menyebutnya layer ya, masing-masing layer ini mereka mempunyai protokol. Ya, dari aplikasi ini nanti dia akan mengatur ya ada aturan ke uh, aplikasi yang nanti akan menampilkan datanya ya nanti dia akan mengatur ke aplikasi yang akan menampilkan data. Nah, kemudian masuk ke dalam transport ya. Transport ini ya nanti ada protokol lagi ya protokol lagi ini protokol banyak sekali ya ada ada TCP, ada UDP ya. Bagaimana nanti data itu mau ditransfer. Ya, bahkan nanti ada HTML, DNS, ya itu nanti akan masuk ke dalam transfernya ini. Ada internet dan nanti dia akan dibungkus nih. Jadi kira-kira data ini mau dikirim kemana? Ya, dikirim kemana? Alamatnya mana? Nah, nanti di internet ini dia akan diberikan alamatnya. Jadi data itu nanti akan dibungkus ya. Semakin data dari atas ke bawah, ini mereka akan dibungkus datanya ini. Nah, setelah dibungkus, kemudian dikonversi ya, karena teman-teman tahu yang namanya komputer atau mesin itu hanya ada mereka bisa hanya tahu 1 dan 0 ya hurufnya. Jadi mereka harus dikonversi terlebih dahulu ke 1 dan 0 baru mereka kirim. Ya, ini network access ini kira-kira dia mau kirim pakai apa? Ya, ini network access. Baru mereka kirim. Ya, nanti akan diterima hub atau switch atau router ya, ini sebagai penghubung ya antara satu komputer ke komputer lainnya. Nah, baru akan diterima oleh alamat IP tujuan. Nah, ini pun mereka sebelum melakukan transfer mereka akan saling mengecek ya kira-kira ada nggak alamat IP ini, MAC address ini itu ada atau enggak. Kalau tidak ada ya pengecekan tadi kalau tidak ada berarti dia tidak akan melakukan pengiriman. Ya, berarti dia harus dicek terlebih dahulu. Nah, nanti ya network dan internet ini yang akan melakukan pengecekan datanya ya. Nah, kalau ada nih dia tadi udah dicek alamatnya ada, address-nya ada, baru dia dikirim ya. Nah, nanti dari 1 dan 0 ini akan dikonversikan lagi ya. Akan dibaca oleh network access, kemudian tadi pembungkusnya itu akan diurai terlebih dahulu, diurai ya. Bukunya akan dicopot-copot ya, masuk ke internet, masuk ke transport, ya masuk ke aplikasi dan barulah ditampilkan oleh si yang menerima datanya. Ya, jadi protokol ini bagaimana data itu yang kita lihat ya kemudian diatur di aplikasi, kemudian transportnya tadi kira-kira mau pakai apa protokolnya itu data itu ya kalau ke bawah dibungkus, kalau atas dia diurai pembungkusnya. Jadi bisa langsung terlihat data yang kita kirim.
Nah, inilah protokol. Dan ini nanti kalau teman-teman lihat di modul ya kita pakai yang namanya uh, ya konfigurasi IP kita sudah pakai protokol ya. Ya banyak sebenarnya kita sudah pakai virtualisasi kalau kita mau melakukan praktikum tuh banyak sekali protokol yang bisa kita gunakan lah. Yang teman-teman tahu, kalau kita pakai komputer ya pasti ada protokol yang ada di situ. Kalau kita mau pakai web ya ada protokol HTML, ada protokol HTTP, ada protokol HTTPS ya. Kalau mau transfer ada protokol TCP, ada Samba, ya banyak sekali. Nah, nanti kita akan melakukan konfigurasi protokol-protokolnya ini ya. Nah, manfaat jaringan komputer ya. Satu, komunikasi jelas ya. Berbagi sumber data sharing dari resource. Ya, ini berguna sekali nih pada saat teman-teman nanti ada 50 komputer di dalam satu ruangan ya, melakukan instalasi komputer bareng bisa juga. Kemudian berbagi file yang besar ya pakai satu komputer itu kemudian bisa dikirim ke komputer lainnya bisa juga ya. Ini sangat membantu sekali ya, daripada kita pakai flash disk, tidak daripada kita pakai yang namanya hard disk ya, kita bisa pakai memanfaatkan jaringan komputernya ini. Sentralisasi administrasi, oke, sentralisasi security jelas ya. Jadi kadang-kadang kalau satu komputer dengan komputer lain ya, atau satu orang dengan orang lain itu kalau meletakkan meletakkan file itu sembarangan. Ya, dengan adanya sebuah server nanti ya penempatan file ini akan diatur ya. Jadi akan sama. Ya, kemudian server ini bisa kita atur nih biar dia aman, yang ada atau banyak sekali berbagai macam metode untuk mensecure-kan ya, untuk mengamankan server. Integrasi data sama juga tadi, biasanya kalau kita buat Excel ya itu ya kalau teman buat sendiri ya sesuka teman-teman ya. Tapi kalau kita nanti buat di server nanti akan disesuaikan ya. Ada standar ketika kita masukkan ke dalam server. Ya. Jadi kalau dilihat orang lain mereka lebih cepat jelas ya daripada melihatnya punya teman-teman ya. Karena yang punya server itu dia sudah distandarkan kira-kira bentuk dari sebuah file ya, urutan file itu yang dari A sampai Z ya, itu diurutkan dengan benar. Jadi kita melihatnya ya, oh ya ini dari A sampai Z. Kalau kita mau cari data ya cepat juga di situ. Kerjasama yang memungkinkan kolaborasi dari banyak orang. Ya, ini karena kita bisa berbagi file, bisa melihat file secara bersama-sama, kita pun bisa juga mengedit file secara bersama-sama. Efisiensi biaya, ya, ya karena kita tadi mau jadikan satu file, ya dari 50 komputer tadi, ya data itu bisa disimpan di satu server. Ya, ini hubungan tadi dengan sentral administrasi. Dan biayanya juga lebih murah ya, karena kliennya sendiri mereka beli sendiri ya, kita hanya menyiapkan server ya, satu buah server, kemudian nanti mereka akan mengakses servernya ini. Efisiensi waktu dan tenaga dan peningkatan produktivitas, nah ini jelas ya, ini manfaat yang bisa kita uh, terima ya, apalagi teman-teman pada saat ini nih teman-teman bisa melihat video ini kan nanti dia akan diupload dalam satu server Google. Nanti teman-teman bisa melakukan melihat ya, bahkan mendownload videonya ini ya. Dari teman-teman juga lebih cepat nih, kira-kira apa sih yang ada di dalam video ini, kemudian teman-teman mau mempraktekkan apa di dalam video ini, itu kan langsung teman-teman mendapatkan jawaban atas pertanyaannya. Nah, ini jadi ada manfaat jaringan komputer banyak sekali ya. Bahkan di setiap kampus ini juga sudah menjadi satu mata kuliah sendiri ya. Nah, protokol komunikasi ya, ini yang kita bahas lagi namanya protokol.
yang akan kita lakukan nantinya ya ini sebagian kecil yang saya tampilkan ya, ada HTTP, ada FTP, ada DHCP, DNS, dan ada Telnet ya. Kalau HTTP dia digunakan untuk berkomunikasi antara web server dengan browser. Kalau FTP ini nanti kita akan gunakan untuk mentransfer file yang besar. DHCP, Dynamic Host Konfigurasi Protokol, ini nanti kita akan mengatur server ini bisa memberikan alamat IP secara otomatis atau secara dinamis ya ke kliennya. Dan ada protokol DHCP, ini akan kita gunakan untuk mengubah alamat IP ke huruf yang mudah kita kenali dan mudah kita hafalkan. Dan Telnet ini akan kita gunakan meremote server dari klien. Nah ini tadi sebagian kecil yang saya tampilkan dan ini juga nanti akan kita lakukan di praktikum. Ya, di praktikum jaringan komputer kita ini. Nah, pengalamatan atau addressing. Ya, kalau teman-teman belajar namanya IP address, ya itu adalah alamatnya. Tapi kalau pengalamatan atau addressing, ya ini dia dibagi menjadi 3. Ya, physical address, IP address, dan port address. Ya, berarti IP address itu termasuk ke dalam pengalamatan atau addressing. Nah, di dalam TCP/IP ada 3 ini yang nanti kita akan melakukan atau memberikan alamat pada mereka. Ya, physical address, IP address, port address. Ya, jadi kita harus tahu terlebih dahulu pengalamatan ini ada 3. Nah, kalau port address itu biasanya sih setelah depot mereka sudah ditentukan di protokol masing-masing. Seperti TCP dan UDP itu mereka sudah mempunyai port address-nya. Dan ini pun bisa kita ubah sebenarnya. Nah, kalau kita ubah yaitu karena protokol ini adalah standar internasional, kemudian vendor lain juga sudah pakai protokol yang sama, port yang sama, dan nanti kita akan kesulitan berkomunikasi. Jadi port address-nya ini ya kalau yang sudah menjadi standar ya dibiarkan saja. Kemudian IP address, nah ini yang sering teman-teman pelajari ya, salah satu pengalamatan ya, ada IP versi 4, ada IP versi 6 ya. Biasanya yang kita gunakan sebagai praktikum adalah IP versi 4 yang kelas C ya, kelas C ya, karena yang mudah atau bisa diukur kira-kira batas dari klien yang bisa dibagikan tuh dia berapa. Nah, kemudian ada physical address, nah ini hubungannya dengan MAC address. Ya, hubungannya dengan MAC address. Setiap komputer yang terhubung dengan internet, ya selain mempunyai IP address, mereka juga mempunyai yang namanya MAC address. Ya, karena MAC address ini hubungannya adalah dengan internet. Ya, physical address hubungannya dengan port internet. Nah, port internet ini langsung dari distributornya, ya, langsung dari vendornya. Jadi sudah langsung nempel aja di dalam port internetnya. Ya, 3 pengalamatan ini yang harus teman-teman jadi pedoman kira-kira pada saat mau melakukan konfigurasi jaringan ya, 3 address ini yang akan teman-teman atur. Ya, salah portnya saja ya kita tidak bisa akan melakukan komunikasi. Dan tentunya ini sudah menjadi standar ya. Jadi yang lainnya pun mereka akan melakukan yang hal sama. Ya, portnya tidak akan diubah ya, kecuali di kasus-kasus tertentu aja. Apalagi physical address ya sudah langsung nempel aja di dalam port internetnya ini. Ya, tidak bisa diubah. Kalau yang bisa kita ubah ya IP address atau port address-nya. Oke. Nah, ini biar lebih jelas ya. Physical address ini kerap disebut dengan MAC address. Ya, ada sekitar ya 6 ya. Ada sekitar 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan mereka gabungan antara angka dan huruf atau hexadesimal ya. Kalau IP address ya ini ada
angka yang menjadi identitas perangkat dan terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya. Dua jenis IP address ya, IP4 dan IP versi 6 ya. 32 bit dan 128 bit. Ya, jadi IP6 ini dia lebih banyak dan lebih panjang juga. Ya, IP4 dia dimulai dari 00, 00 hingga 255, 255, 255, 255. Dan nanti yang akan kita banyak bahas tuh di IP versi 4-nya. Nah, ada port address, dia digunakan untuk membedakan protokol-protokol yang sedang digunakan untuk melakukan komunikasi. Total maksimum jumlah port adalah 65.536 buah. Ya. Kemudian ya dari protokol ini kita tinggal pilih mau kita atur yang mana ya. Dia berisi angka ya portnya ini. Contoh DNS, contoh nih DNS ini kurang ya. UDP itu dia pakai 53, HTTP dan TCP ini pakai 5. Oh, ya. HTTP dia pakai 44, TCP pakai 443, internet pakai 23. Oh, oke, ini nanti coba ini saya akan perbaiki terlebih dahulu ya. Jadi masing-masing DNS, UDP, HTTP, TCP, HTTPS ini mereka sudah mempunyai masing-masing protokol yang jadi pedoman, yang jadi jalur mereka berkomunikasi. Ya, ini nanti coba ini mohon maaf ini ada sedikit kesalahan di sini ya. Oke ya, jadi tiga pengelamatan physical address, IP address, dan port address. Ya, saya kira tiga pengelamatan itu pernah teman-teman pelajari. Ya, jadi mungkin yang jarang sekali dipelajari adalah di port address-nya ini. Ya, ada sekitar 65.536 buah port yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam klasifikasi jaringan komputer. Ya, ada yang namanya PAN, LAN, CAN, MAN, dan WAN. Ya. Sebenarnya kalau teman-teman pengen lebih jelas ya lihat gambar di sebelah kanan. Ya, ada yang namanya PAN ya. Jadi di yang paling kecil hubungannya ya. Jadi ada dua buah komputer bisa saling terhubung, ya ini masuk ke dalam PAN ya, personal area network. Ya. Kemudian yang sering sekali ya ada yang di sekolah ya di rumah itu biasanya pakai yang namanya LAN. Ya, pakai LAN. Dan teman bisa lihat kalau tadi PAN di antara 0,1 meter, kemudian yang lebih jaraknya lebih panjang lagi 1 meter dia yang dinamakan komputer system network. Ini berarti sudah pakai komputer, pakai hub, pakai komputer lagi ya. Ini pakai komputer system network. Kemudian 10 meter ya ini di dalam ruangan, ini sudah disebut yang namanya LAN. 100 meter ya di dalam sebuah gedung, ini juga masih disebut LAN. Kemudian 1000 meter atau sampai 1 kilometer di area kampus, ya, ini bisa juga kita sebut dengan yang namanya LAN. Ya, karena masih dalam satu area kampus. Ya, kemudian hubungannya ya kita bisa melakukan konfigurasi yang hampir sama. Ya. Nah, yang berbeda itu di kota ya 10.000 meter atau 10 kilometer. Nah, karena dia disebut dengan yang namanya Metropolitan Area Network atau MAN. Nah, kenapa bisa disebut metropolitan ya? Karena dalam radius 10 km ini mereka berbeda-beda ya, yang men-setting jaringan itu mereka berbeda-beda. Jadi sudah berganti antara LAN dan MAN. Kalau LAN tadi di kampus itu kadang-kadang teknisinya hanya ada satu dan satu tim gitu ya. Tapi kan kalau di dalam kampus tuh ada berbagai macam tim nih, ya, vendor-vendor yang menyediakan jaringan komputer. Ini masuknya ke dalam Metropolitan Area Network. Nah, kemudian karyawan ya ini dalam belum ya. WAN ya ini country atau sebuah negara. Jadi LAN, metropolitan, dan wide area network ya, kampus, city, dan negara. Ya,
jauh lagi, ya ini dalam satu benua. Lebih jauh lagi, ada satu planet, ya, dan mereka masih ke dalam bentuk wide area network. Ya, kemudian di luar bumi lagi ya, antara bumi dan bulan ini masih disebut dengan wide area network. Ya, kalau lebih dari 1 juta kilometer ya yang disebut dengan solar area network atau SAN. Kalau segalaksi ya, namanya Star Trek area network. Ya, ini uh, penjabaran jaringan ya berdasarkan distance-nya ya, atau berdasarkan panjangnya. Ya, kalau kita berarti masuk ke dalam negara ya, dari satu negara wide area network. Jadi kita bisa saling berkomunikasi. Kalau masih dalam satu kampus ya, berarti di LAN. Ya, jadi ini sedikit perbedaan bagaimana klasifikasi jaringan komputer berdasarkan jarak. Ya, walaupun di sini saya tulis 1 sampai 5 ya. Ternyata 1 sampai 5 ini dia mencakup sini sampai ke dalam ke galaksi ini. Ya, cuman memang solar area network tidak saya sebutkan, Star Trek area network tidak saya sebutkan di sini. Tapi itu kan sudah ya hampir di luar imajinasi kita ya. Tapi di film-film sudah ada. Di film-film mereka sudah pakai ini klasifikasi jaringan komputer nih, bagaimana bisa mereka saling berkomunikasi di luar angkasa. Oke. Kemudian masuk ke dalam topologi jaringan. Nah, ini yang ya bagaimana penggambaran kita tentang sebuah jaringan, entah itu komputer itu dia berjajar atau komputer itu berjajar dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Ya ini kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram itu bagaimana? Ya, jadi topologi jaringan yang akan menjawabnya. Arsitektur topologi adalah bentuk koneksi secara fisik yang fungsinya menghubungkan seluruh simpul atau node dalam suatu jaringan. Topologi jaringan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu physical topologi atau topologi fisik yang menerangkan susunan dari komputer, kabel, juga lokasi tiap komponen pada jaringan. Dan ada logika topologi atau topologi logika, dia menentukan informasi atau aliran data dalam jaringan. Topologi yang paling umum digunakan yaitu topologi bus, star, dan steering. Dan ada pengembangan dari ketiganya ini adalah tree dan mesh. Ya. Jadi ada 2, fisik dan logika. Kalau fisik tadi, jadi kita langsung bisa menggambarkan kira-kira letak komputer, letak kabel, yaitu di mananya. Ya, lokasinya pun bisa kita masukkan ke situ. Ya. Kalau logika dia hanya berupa informasi dan aliran datanya. Dan topologi yang digunakan ini mungkin juga sering teman-teman dengar ya, 3 topologi ini, ada bus, ada ring, ada star. Pengembangannya adalah tadi tree dan mesh. Tapi yang perlu teman-teman ketahui adalah ketika menggunakan topologi bus atau ring atau star, teman-teman juga mengetahui kira-kira perangkat yang digunakan untuk menghubungkan topologi-topologi ini dia apa. Ya, contohnya saja kalau kita pakai topologi bus. Nah, ini teman bisa lihat ya ada satu jalur nih sebagai gateway-nya. Kemudian satu jalur ini barulah ada terminal ya yang menghubungkan ke masing-masing klien. Nah, ini kira-kira ya padahal pada satu komputer kalau kita beli baru ya hanya ada satu port. Ya, kalau kabel juga ini kan dalam satu garis lurus ya. Nah, ini bagaimana cara kita menghubungkannya ini? Ya, ada tiga jalurnya ini. Ya, jadi di sini sudah saya berikan ini yang kita gunakan adalah BNC. Ya, jadi nanti kabel itu akan tengah kita potong ya, kemudian kita koneksikan pakai BNC. Ya, kalau kita pakai BNC berarti kita butuh yang namanya network interface card ya, khusus untuk BNC. Nah, kalau di dalam komputer normal atau biasa kan hanya ada port Ethernet. Ya,
Kalau ada port Ethernet ya nanti kita bisa pakai ini terminal port Ethernet yang kita masukkan ke dalam PC. Ya, jadi ini alat bantu ya ketika kita mau menggunakan topologi busnya gitu, mau menggunakan konektor BNC atau menggunakan topologi atau menggunakan terminal Ethernet. Nah, kalau topologi ring, ya dia kalau kabelnya seperti ini berarti kan harus ada 2 port. Ya, kalau ada 2 port, ya satu port default dia sudah ada, tambahkan satu cardnya ini, satu port card, ya masuk ke dalam internet. Nah, barulah kita bisa nih menghubungkan kabel-kabelnya. Port defaultnya ya, port bawaannya itu masuk ke dalam, kita hubungkan ke komputer yang kiri. Kemudian port cardnya kita nanti hubungkan ke komputer yang kanan. Nah, jadi ada hardware pendukungnya. Ya, apalagi kalau di topologi star ya. Topologi star semuanya terhubung dalam satu terminal di sini. Dan ini bisa kita gunakan yang namanya hub, switch, router ya. Ini bisa kita gunakan pakai perangkat tambahan juga. Ya, jadi perlu teman-teman ketahui kira-kira kalau menggunakan topologi itu teknologi apa yang pas untuk mengkoneksikan jaringan komputernya. Nah, ini topologi jaringan komputer yang menggunakan topologi tree dan mesh. Ya. Kalau tree ya ini gabungan ada star, ada bus. Ya. Nah, ring pun dia juga ada. Nih, ring dia juga ada nanti. Kalau ini kita tambahkan lagi ini ring juga ada. Nah, kalau topologi mesh, nah dia satu komputer dia mempunyai 3 port. Ya, 4 port malah ya. 4 port. Nah, jadi nanti untuk hardware-nya teman-teman sesuaikan. Ya. Hardware teman-teman sesuaikan, ya kira-kira dia membutuhkan berapa port tambahan ya. Ya, ya berapa port tambahan ini. Kemudian di motherboardnya itu ya dia cukup nggak tambahan portnya. Ya, ini jadi harus disesuaikan dengan teknologi hardware-nya. Oke, teman-teman langsung ingat ya kira-kira topologi jaringan komputer dia seperti apa ya. Jadi tidak hanya gambar saja, tapi harus ada hardware pendukungnya. Nah, contoh di sini ini hardware yang ada di dalam jaringan komputer ya. Ada network card, LAN card, ada wireless card, ada BNC card. Ya, ini yang tadi saya sebutkan. Jadi ketika kita mau menambahkan card yang ada di dalam komputer, ya ini card-card inilah yang akan berguna nanti. Kalau di laptop gimana? Kalau di laptop ya berarti kita tidak pakai tidak pakai yang berupa card. Biasanya kita pakai bentuk yang terminal tadi yang ada di contoh. Jadi ring, topologi ring. Ya, pakaian ini hanya digunakan untuk di PC. Ada hub, ada switch, ya. Kemudian ada repeater, ada bridge, ada access point, router, modem, ya, dan ada konektor. Konektor juga ada berbagai macam ya, berdasarkan nanti cardnya ini atau mau jalan mana yang mau teman-teman ambil. Kalau mau pakai yang namanya kabel ya biasanya kita pakai kabel UTP. Kalau mau pakai BNC card ya biasanya kita pakai coaxial ya. Kalau mau yang lebih tinggi lagi ya pakainya fiber optik gitu ya. Nah, perbedaan hub, switch ya, repeater, bridge nya ini paham teman-teman ya. Ini sudah pernah teman pelajari ini kira-kira masing-masing fungsi dari mereka. Nah, mungkin bisa saya tunjukkan ya. Kalau hub dan switch ini mereka hampir sama, tapi lebih pintaran switch ya. Karena dia bisa memfilter. Nah, kalau repeater dan bridge, nah repeater ini dia meneruskan sinyal ya, meneruskan kabel jika dalam misalnya ada jarak 100 meter itu tidak ada repeater. Nah, nanti
sinyal atau data itu tidak akan sampai ke klien ya. Jadi ada jarak nih kabel 100 meter, mau ditambahkan lagi 50 meter. Jadi jarak total adalah 150. Nah, di tengah-tengahnya harus ada namanya repeater, ya penguat sinyal. Dan ada bridge, ya ini jembatan. Ya, biasanya ya ada satu IP yang biasanya kalau ada satu IP dan ada satu IP lagi nih yang berbeda IP, ada dua IP yang berbeda IP. Ada dua IP yang berbeda, ya ini bisa dijembatani ya biar dia bisa saling berkoneksi. Ini kita pakai bridge ya, paham ya, ada dua IP yang berbeda segmennya ya. Kalau dua segmen berbeda kan dia tidak bisa berkomunikasi. Dia bisa berkomunikasi harus ada bridge-nya ini. Dan ada access point ya, access point ini yang sering teman-teman gunakan ya, kalau mau terhubung ke internet ya, menggabung dengan wifi. Nah, yang menyebarkan itu adalah di access point ini yang menyebarkan wifi ya. Kemudian ada router. Nah, router ini yang mengatur ya. Jadi dari ISP atau dari internet itu akan masuk ke dalam router terlebih dahulu. Nah, dari router nanti bisa masuk ke hub, ke switch, ya, ke repeater, ke bridge atau ke access point. Dan nanti yang mengatur IP-nya biasanya di router. Nah, kemudian ada modem. Nah, modem ini ya mengubah dari jaringan telepon ke jaringan internet. Ya, ini biasanya yang sekarang masih menggunakan jadi Telkom. Nah, biasanya kalau kita mengkonfigurasinya ya dari modem masuk ke dalam router. Nah, dari router nanti bisa masuk ke yang lainnya. Ya, yang penting jalur internetnya itu dia didapatkan dari mana? Dari ISP atau dari modem. Ya, modem nantinya pun juga masuk ke dalam ISP terlebih dahulu. Ya, keluarnya ke ISP. Nah, ini hardware jaringan komputer ya, hardware jaringan komputer ya. Nah, masuk ke dalam kebutuhan alat dan bahan ya, ini yang perlu teman-teman siapkan di mata kuliah ini. Yang pertama ada Cisco Packet Tracer, kemudian ada VMware Workstation, ada ISO Ubuntu Server 16.04, ada Putih, ada WinZip, FileZilla, dan CMS WordPress ya. Cisco Packet Tracer kita nanti gunakan untuk simulasi ya. VMware Workstation nanti kita gunakan untuk membuat virtual mesin untuk Ubuntu server. Ya, jadi tadi jembatan dari Windows 10 ke Ubuntu server adalah VMware. Nah, ISO Ubuntu server ini adalah file instalasi Ubuntu server. Ya, ini bisa teman-teman download. Ya, Putih tadi untuk meremote server ke klien, dari klien ke server. WinZip nanti ini kita gunakan, sebenarnya dia juga sama, bisa digunakan untuk mentransfer file, tapi nanti akan banyak kita gunakan itu untuk melihat directory atau melihat folder-folder yang ada di dalam Linux-nya. FileZilla untuk transfer file, CMS WordPress ini nanti kita gunakan untuk membantu kita membangun sebuah website. Ya. Nah, silakan ini nanti teman-teman bisa dicari ya, walaupun nanti di modul sudah saya siapkan link untuk teman-teman downloadnya. Oke, ya mungkin sampai sini video saya kali ini ya, video perkenalan kita chapter 1 ya. Silakan kalau teman-teman nanti ya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan via grup atau via siakan. Baik, terima kasih semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.